Tetapi yang paling utama itu adalah peran serta masyarakat sebenarnya. Oke. Peran serta masyarakat di dalam dua hal. Yang pertama adalah apabila masyarakat menemukan investasi legal dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, Ya. tolonglah bantu kami untuk laporkan ke kami. Dilaporkan kemana, Pak Tobing? Nah, laporan bisa ke Satgas Waspada Investasi melalui email Oke. Ya. waspadainvestasi@ojk.go.id. Ya. Terima kasih Pak Tobing sudah hadir di studio Monitor Indonesia Podcast. Ya, terima kasih Pak. Ya, kepada Sobat MI Podcast, Pak Tobing ini adalah Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, yang di dalam Satgas itu ada 12 kementerian dan lembaga. Ini pembicaraan sangat penting karena sejauh ini sangat banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban investasi bodong termasuk pinjaman online ilegal. Untuk itu kita akan berbincang dengan Pak Tobing. Salam sehat Pak Tobing. Salam sehat Pak. Pertanyaan pertama saya Pak Tobing, kenapa sampai sekarang masih banyak penipuan-penipuan investasi ilegal itu Pak Tobing? Ya, pertanyaan yang sangat menarik tentunya. Ya. Di tengah kegencaran kita melakukan pemberantasan investasi ilegal dan mengedukasi masyarakat, ternyata memang penawaran-penawaran investasi legal tetap marak. Kenapa? Ada dua faktor yang paling utama menyebabkan maraknya investasi legal ini. Yang pertama dari sisi pelaku. Pelaku ini dengan kemajuan teknologi informasi saat ini yang sangat mudah untuk membuat situs web, aplikasi, atau mengirimkan penawaran investasi melalui media sosial, yang memang masyarakat kita rata-rata punya Android saat ini yang mudah juga menerima, ini menyebabkan memang penawaran-penawaran ini akan tetap ada di masyarakat kita. Yang kedua dari sisi pelaku juga, penawaran-penawaran ini banyak juga berasal dari luar negeri. Servernya di luar negeri, yang memang mempunyai kompleksitas tersendiri tentunya. Yang mana pada saat kita lakukan pemblokiran, ya dengan mudah dia membuat baru atau mengganti nama untuk membuat kembali penawaran-penawaran itu. Itu dari sisi pelakunya. Kemudian dari sisi masyarakat ya, yang kedua, masyarakat kita ini juga ada dua kelompok. Kalau kita lihat dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami, yang pertama kelompok yang memang tingkat literasinya rendah pada saat mereka mendapatkan penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, mereka masuk, ikut di sana. Ternyata ketipu karena tidak mengetahui, tidak memahami investasi ilegal itu, atau tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri investasi ilegal itu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ada juga masyarakat kita yang memang sudah tahu itu ilegal, tetapi karena mereka berprinsip bahwa peserta pertama biasanya diuntungkan, karena ini rata-rata seperti money game, skema Ponzi, dengan sistem gali lubang tutup lubang, di mana peserta yang belakangan datang membayar peserta yang duluan datang. Nah, mereka itu masuk di sana. Ini terjadi saat ini kita lihat dalam berbagai modus-modus investasi di trading digital saat ini. Jadi orangnya berpendidikan, kemudian punya uang yang cukup banyak karena kerugiannya di atas ratusan juta. Nah, tetapi itu tadi, mereka ini melakukan atau ikut dalam kegiatan itu yang harusnya memang secara logis itu sudah harus dipertanyakan. Jadi itu dua hal yang membuat akan marak karena ya dua hal tadi. Nah, yang paling utama kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat pada kelompok masyarakat yang pertama tadi, yang memang mereka belum memahami bagaimana investasi legal. Edukasi ke masyarakat. Kelompok yang kedua yaitu tadi kita mengharapkan atau mendorong perubahan perilaku. Artinya masyarakat kita agar lebih cerdas untuk menjaga diri, melindungi diri agar tidak terjebak di investasi ilegal ini. Gitu Pak. Kalau boleh buka data Pak Tobing, sampai 2022 Mei ini ada total berapa yang sudah ditindak
investasi yang bodong, khusus untuk investasi dulu. Kita bicara pinjol nanti, Pak. Ya, investasi ilegal yang kita hentikan dalam 5 tahun terakhir ini Ya. itu mencapai 1.934. Hampir 2.000, Pak, ya? Hampir 2.000 Ya. investasi legal. Apa yang kami lakukan di sana adalah kegiatan-kegiatan ini, mereka ini, pelaku ini kita panggil. Oke. Kalau mereka nggak datang, tetap juga kita lakukan proses. Kita klarifikasi mengenai perizinannya dan juga model bisnisnya. Kalau mereka melakukan kegiatan tanpa izin dengan menawarkan investasi, Ya. ini kita hentikan kegiatannya. Oke. Kemudian kami umumkan ke masyarakat supaya masyarakat tahu. Diumumkan Melalui nama PT-nya, nama perusahaan-perusahaan nama ini, perusahaan melalui siaran pers secara reguler. Kemudian kami blokir situs web aplikasi melalui Kominfo sehingga Oke. dia tidak bisa diakses oleh masyarakat. Dan selanjutnya kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila ada dugaan tidak pidana supaya lakukan proses hukum. Jadi secara masif kita melakukan pemberantasan terhadap pelaku ini yang jumlahnya sangat besar tentunya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kerugian, Ya. dalam 10 tahun terakhir ini saja ada kerugian masyarakat mencapai 117 triliun rupiah 117 yang triliun. yang ketipu. Uang yang memang masuk investasi legal. Ini sangat besar tentunya. Makanya kami katakan ini merupakan suatu kejahatan terhadap ekonomi masyarakat sebenarnya. Di mana masyarakat kita yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari investasi karena masuk investasi legal, yang didapat adalah kerugian. Nah, ini sangat berbahaya tentunya apabila kita tidak membenahi atau tidak memberantas secara masif, secara terus-menerus. Oke. Ini dari hampir 2.000 perusahaan ini, Pak. Ini perusahaan lokal atau asing? Banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar negeri, terutama perusahaan-perusahaan di dalam perdagangan berjangka komoditi tentunya. Iya. Kalau kita lihat dari data yang ada di kami, jumlah perdagangan berjangka komoditi yang kita hentikan mencapai 640, Iya. itu kebanyakan dari luar negeri. Oh, dari luar. Yang masuk ke Indonesia. Ada yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia tanpa izin, jadi banyak ilegal. Di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan money game yang berasal dari luar negeri, yang juga kita hentikan kegiatannya di Indonesia. Oke. Kalau untuk korbannya, Pak, ada yang balik nggak itu investasinya? Pengalaman selama ini dalam menangani investasi legal, kita Iya. lihat contohnya ada Pandawa Depok dulu, First Travel, kemudian Iya. CIC Cirebon, dan yang lain-lain, tidak pernah ada pengembalian sampai 100% tentunya. Karena apa? Uang yang dikumpulkan oleh para pelaku ini sudah diberikan kepada para peserta sebagai bonus-bonus dan juga untuk membiayai kegiatan-kegiatan dia. Karena dengan mudahnya mereka mendapatkan uang ini, dan mudah juga bagi mereka untuk menghabiskan. Jadi oleh karena itu memang masyarakat kita yang masuk jadi korban investasi legal ini tidak pernah mendapatkan pengembalian 100%. Karena apa? Aset dari para pelaku ini jauh lebih rendah dari kewajibannya kepada para korban. Oke. Kalau untuk pelakunya sendiri ada nggak sih, Pak, yang atau berapa persen dari 2.000 itu yang masuk ke ranah hukum? Ya, banyak juga yang masuk ke ranah hukum di kepolisian tentunya. Ya. Jadi Satgas Waspada Investasi ini merupakan forum koordinasi yang terdiri dari 12 kementerian lembaga, Ya. melakukan penghentian kegiatan, kemudian kami sampaikan informasi kepada kepolisian. Kepolisian menangani investasi legal ini tentunya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, korban, sebagai bukti tentunya, sebagai korban pelapor di kepolisian. Oleh karena itu kami juga mendorong ya masyarakat kita yang merasa jadi korban investasi legal ini supaya segera melapor ke polisi untuk dilakukan proses hukum di kepolisian. Dan kepolisian melakukan tugas secara profesional tentunya. Saat ini kita lihat banyak pelaku-pelaku yang masuk proses hukum. Oke. Kita masuk ke pinjol nih sekarang, Pak Tobing. Kalau pinjol ini di bawah OJK karena mereka banyak bernaung di bawah koperasi, atau dia masuk ke Kementerian UMKM dan Koperasi, Pak Tobing? Iya, saya jelaskan dulu pinjol ini seperti apa sebenarnya. Iya. Pinjol ini atau bahasa yang lazim digunakan adalah fintech peer-to-peer lending. Oke. Ini merupakan suatu platform, berbeda dengan bank. Kalau bank
Dia menghimpun dana dari masyarakat, kita nabung, deposito di bank, kemudian bank menyalurkan pinjaman ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kalau pinjol ini platform di mana dia hanya penghubung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dia hanya penghubung. Dia tidak memberikan pinjaman, hanya sebagai penghubung perantara platform untuk memenuhi kebutuhan dari peminjam dan menyalurkan pinjaman dari pemodal, investor. Ya, itu pinjol. Nah, atas dasar itu, jadi ini sebenarnya adalah inovasi keuangan digital sebenarnya, di mana masyarakat kita yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal, pergi ke bank tidak dapat pinjaman, ke perusahaan pembiayaan juga tidak dapat, ke pegadaian tidak ada barang yang dijaminkan, ada alternatif pinjol atau fintech peer-to-peer lending. Saat ini ada 102 pinjol yang legal terdaftar di OJK, berizin di OJK, 102, dan sudah melakukan pemberian pinjaman kepada sampai 76 juta penerima pinjaman, dengan jumlah pinjaman total sampai 320 triliun, outstandingnya 33 triliun rupiah. Jadi besar sebenarnya potensinya membantu masyarakat yang butuh dana dan juga pengembangan UMKM. Jadi pinjol ini membantu masyarakat. Tetapi dia menjadi menyengsarakan masyarakat kalau masuk ke pinjol ilegal itu tadi. Nah, pinjol ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Ciri-cirinya pinjaman itu sangat mudah. Hanya dengan fotokopi KTP, pinjaman bisa cair. Selfie, pinjaman bisa cair. Tapi, ini bunganya sangat tinggi. Fee-nya sangat tinggi, dendanya sangat tinggi, jangka waktunya sangat singkat. Misalnya kita pinjam 1 juta, yang ditransfer hanya 600.000, langsung dipotong 40%. Bunganya bisa 4% per hari. Nah, kemudian jangka waktunya hanya 5 hari biasanya. Bagaimana mungkin kita bayar hutang 5 hari, padahal gajian kita sekali sebulan kan gitu. Betul. Nah, ini yang membuat orang menjadikan pinjaman online ilegal ini menjadi sangat menyengsarakan. Dan satu ciri khas dari pinjaman online ilegal yang paling berbahaya adalah mereka ini tuh selalu meminta kita untuk mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Di sini malah petakannya, karena pada saat data kita, kontak HP kita sudah dimiliki oleh mereka, ini akan digunakan sebagai alat teror, nanti teror. Mereka kan melakukan teror kepada semua yang kontak di HP ini. Kalau kita tidak bayar. Nah, contohnya kita tiba-tiba dapat WA, si A menipu kami, merampok kami, tidak bayar pinjaman ke kami, Anda disebut sebagai penjamin katanya. Padahal kita nggak kenal si A. Cuma karena ada nomor HP kita di dia, ya kita ikut kena teror. Ini bahayanya. Nah, oleh karena itu masyarakat kita agar cerdas dalam meminjam. Nah, ini masuk dalam pengawasan OJK juga, Pak? Pinjaman online yang legal itu masuk dalam pengawasan OJK. Nah, kalau kita lihat KSP ya, KSP ini Koperasi Simpan Pinjam, di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi izinnya di sana, pengawasannya di sana. Bedanya pinjol dengan KSP, kalau pinjol itu melayani siapapun. Nah, siapapun. Kalau KSP hanya melayani anggota atau calon anggota. Nah, tidak boleh melayani di luar anggota atau calon anggota. Itu cirinya. Kemudian di dalam pinjol ini cirinya adalah pinjaman itu tidak diberikan oleh pinjol, tapi oleh pemodal atau investor melalui pinjol ke penerima pinjaman. Kalau KSP-nya punya neraca, punya pembukuan, ya dia sendiri memang menghimpun dana dari masyarakat, dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian disalurkan ke anggotanya. Jadi sangat berbeda. Oleh karena itu, kalau ada KSP yang melakukan penawaran pinjaman online, ini laporkan ke kami, karena ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian tentunya. Jadi KSP tidak boleh memberikan pinjaman ke non-anggota? Di luar anggotanya, iya. Harus ke anggota atau calon anggota. Calon anggota itu pun hanya berlaku selama 3 bulan. Dia harus menjadi anggota. Nah, seperti itu. Jadi perlu pemahaman ke masyarakat ya. Jangan sampai percaya dengan KSP. Mungkin ada KSP yang mengatasnamakan KSP padahal bukan KSP. Agar dicek. KSP tidak memberikan pinjaman di luar anggota atau calon anggota.
Kalau untuk KSP sendiri, Pak Tobing, apakah ada batasan berapa dia boleh salurkan? Karena ada informasi bahwa sebuah koperasi itu sampai menyalurkan puluhan miliar. Itu bagaimana itu, Pak Tobing? Iya, batasan itu tidak ada ya di Tidak KSP. Kalau di pinjol, ada batasan satu orang nasabah itu hanya maksimum mendapat pinjaman 2 miliar maksimum. Oke. Nah, kalau di KSP ya tergantung bagaimana kemampuan koperasi itu sendiri tentunya dan bagaimana potensi pengembalian uang dari penerima pinjaman kan Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu seperti itu. Oke, Pak Tobing. Mungkin selama Bapak menjabat ketua Satgas ini dari 2016, ada hal-hal yang luar biasa gitu. Bisa diceritakan, Pak Tobing? Iya, yang luar biasa adalah kebanggaan kita membantu masyarakat sebenarnya. Bagaimana kita mengurangi atau memitigasi risiko kerugian masyarakat secara besar. Investasi-investasi legal ini sedapat mungkin kita hentikan tanpa ada korban. Jadi begitu muncul kita injak, begitu muncul kita injak. Karena kami punya sistem untuk meng-crawling data semua informasi yang ada di seluruh Indonesia dari berbagai sumber mengenai investasi-investasi legal data. Kemudian kami juga melakukan cyber patrol dengan Kominfo, terutama mengenai pinjol ilegal untuk mengetahui secara dini. Dan kami mendapat informasi dari media juga. Jadi prinsip dari Satgas Waspada Investasi adalah menghentikan semua kegiatan investasi legal tanpa ada korban. Nah, pertanyaannya, kok sampai ada korban? Iya. Itu bisa beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, seperti contohnya kalau kita lihat Binomo, seperti beberapa tahun lalu ya, tahun 2019 Binomo ini sudah kita hentikan. Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan. Tahun 2019. Tetapi 2022 masyarakat ada korban. Iya. Nah, ini juga kami duga adalah masyarakat kita nggak riset dulu, nggak melihat atau nggak melakukan pencarian informasi mengenai entitas yang diikuti ini. Karena ada informasi itu di Google tentunya atau di Satgas Waspada Investasi. Jadi yang menjadi yaitu tadi hal yang paling membanggakan kita yaitu tadi membantu masyarakat kita dan tantangannya banyak. Iya. Tantangan banyak. Tantangan itu bukan hanya dari pelaku, tapi Oke. juga dari peserta. Nah, dari pelaku tentunya karena kita hentikan kegiatan ini akan menghentikan semua operasional dia. Iya. Ini ya sesuatu hal yang memang harus berhenti, karena menipu masyarakat. Apakah pernah sampai diteror, Pak Tobing? Pernah ada beberapa yang melakukan teror tentunya. Ya itu tapi itu hal yang biasa tentunya karena bagaimanapun juga kita di Satgas itu kan ada kepolisian juga sebenarnya di sana. Ada kepolisian di sana yang bisa membantu kita untuk tracking teror ini tentunya. Nah, kemudian juga dari peserta ya, korban. Korban ini sering mengatakan, wah kami itu baru masukin uang kok udah ditutup. Berikan dulu waktulah 1 minggu atau 2 minggu supaya kami bisa narik dana. Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Nah, pada saat kita temukan investasi legal, ya tentu harus kita hentikan kegiatannya. Kita nggak menunggu. Nah, namun demikian memang tidak semua investasi-investasi legal itu kita tahu secara dini. Ada beberapa yang dilakukan secara kelompok. Contohnya beberapa waktu lalu ada investasi ilegal Alkes ya. Iya. Itu memang karena dalam satu grup ya kita tahu setelah masyarakat kita dirugikan baru tahu. Kemudian juga ada arisan online di Kalimantan Timur. Itu juga karena dalam satu grup setelah dirugikan baru tahu. Dan banyak akan seperti itu. Oleh karena itu kami mengharapkan juga masyarakat kita itu kalau menemukan investasi legal, walaupun masih diuntungkan ya lapor. Jangan pas diuntungkan diam, nanti pada saat dirugikan baru lapor. Nah, ini terlambat kita. Terlambat. Artinya dia akan makin besar dia. Oleh karena itu sebelum dia besar, ya kita hentikan kegiatannya supaya tidak menipu masyarakat lebih banyak. Oke, jadi seperti apa Pak tangkal dini dari OJK itu, dari Satgas itu untuk investasi ilegal ini? Ada sistemnya Pak? Ya, untuk tangkal dini ya bagaimana kita melakukan 2 hal sebenarnya. Iya. Yang pertama pencegahan. Oke.
Yang kedua, penanganannya. Di pencegahan kita melakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi secara masif kita lakukan untuk memahamkan ke masyarakat mengenai ciri-ciri investasi legal. Ciri-ciri investasi legal itu bisa saya sampaikan. Yang pertama itu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu cepat. Itu ciri yang paling utama. Ciri pertama, oke. Yang kedua, dia itu juga memberikan bonus kalau semakin banyak orang yang kita rekrut. Jadi kalau kita bawa orang, kita dikasih bonus. Padahal tidak ada barang yang diperjualbelikan. Di dalam kegiatan perdagangan multi level marketing, kita dapat bonus kalau semakin banyak barang yang kita jual harusnya. Betul. Kalau di sini kita dapat bonus kalau makin banyak orang kita tipu. Nah, ini itu perbedaannya. Luar biasa. Kemudian sering menggunakan tokoh-tokoh juga, tokoh masyarakat, kemudian influencer. Nah, ini untuk mengelabui para korban, dan mereka itu mengatakan tanpa risiko. Free risk. Padahal investasi itu kan semakin tinggi return, semakin tinggi risikonya kan gitu kan. Nah, itu. Dan juga tidak ada perizinannya. Ini cirinya yang kami sampaikan ke masyarakat. Dan edukasi ke masyarakat sebenarnya kita lakukan sangat banyak ya. Dan tentu memang karena luasnya cakupan yang harus kita edukasi, ini akan kita lakukan terus-menerus dengan kerjasama dengan berbagai lembaga tentunya. Itu di pencegahan. Di pencegahan. Nah, di penanganan, di penanganan ini dengan data-data yang ada pada kami, tentunya secara reguler kami panggil para pelaku ini dan kami hentikan kegiatannya. Tadi kami blokir, kami umumkan, dan kami sampaikan laporan informasi ke kepolisian. Tetapi yang paling utama itu adalah peran serta masyarakat sebenarnya. Peran serta masyarakat di dalam dua hal. Yang pertama adalah apabila masyarakat menemukan investasi legal dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, tolonglah bantu kami untuk laporkan ke kami. Dilaporkan kemana, Pak Tobi? Nah, laporan bisa ke Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, laporkan ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, peran serta masyarakat, janganlah ikut-ikutan untuk membangun skema piramida ini, sehingga akan menimbulkan kerugian masyarakat dan kerugian para masyarakat yang ikut ini. Jadi dua hal itu kami minta peran serta masyarakat. Ini terutama untuk kaum rebahan ini yang Pak Tobing ya, yang mau untung tanpa kerja. Karena memang yang paling utama ditawarkan itu tadi, nggak usah kerja, tidur saja dibayar katanya. Nah, ini itu. Kalau boleh bicara secara Asia, Pak Tobing, suasana investasi di negara kita ini tingkat kebocorannya tingkat penipuannya dibanding negara-negara yang lain, kita baik, buruk, atau seperti apa? Ya, sebenarnya kita lebih baik ya, karena ada upaya-upaya pemerintah di melalui Satgas Waspada Investasi untuk selalu membasmi ini. Tetapi memang kalau kita lihat di beberapa negara-negara maju di Asia ya, di Singapura, karena well educated ya, dan mungkin juga law enforcement-nya juga bagus. Memang tidak begitu banyak di sana, malah operasinya masuk ke negara-negara berkembang gitu. Dan sasarannya memang ya negara-negara yang punya penduduk banyak dan punya potensi perekonomian, karena investasi legal ini biasanya memang memasuki orang-orang yang ada di perkotaan, yang menjadi pusat-pusat perputaran uang tentunya. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali yang masuk ke Indonesia, tetapi banyak sekali yang kita basmi, kita berantas, sehingga memang ya kita harapkan memang tidak menjadi masalah besar investasi legal ini ke depannya. Kalau dari sisi regulasi, Pak Tobing, apakah sudah kuat menutup sekat-sekat? Iya, dalam pengetahuan umum atau di dalam beberapa undang-undang, setiap kegiatan usaha itu harus ada izin kan gitu. Itu harus ada. Dan regulasinya ada. Tetapi orang-orang ini sengaja nggak berizin untuk menghindari itu tadi, menghindari pajak, menghindari laporan, menghindari data. Ini memang ada kesengajaan di beberapa pelaku ini untuk melakukan itu, walaupun memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang belum terregulasi. Tetapi prinsipnya adalah semua kegiatan di Indonesia, terutama yang menyangkut mengenai
perekonomian, perdagangan, keuangan, harus ada izin. Nah, di situ memang letaknya. Nah, regulasinya cukup. Regulasi untuk tindak pidana juga cukup. Untuk perdagangan ada undang-undang perdagangan. Iya. Untuk jasa keuangan ada undang-undang pasar modal, perbankan, dan lain-lain. Untuk koperasi juga ada. Jadi regulasi menurut saya sih cukup. Cukup. Yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana masyarakat kita yang berusaha mendirikan usaha untuk masuk ke pendaftaran, perizinan. Uruslah izin Anda sesuai dengan kegiatan. Jangan melakukan kegiatan tanpa izin. Nah, itu. Iya, baik. Mungkin ada kristalisasi yang mau disampaikan kepada rekan-rekan Monitor Indonesia Podcast, Pak Tobing. Iya, investasi legal ini akan tetap menghantui ya Indonesia. Kalau kita nggak cerdas atau kita nggak peduli, ini bisa merugikan kita semua. Oleh karena itu, kami selalu mengatakan, apabila masyarakat ingin investasi dimanapun, atau ada penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek 2L. Legal dan logis. Legal dan logis. Legal artinya, cek izinnya. Izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Sayang uang kita taruh di dia, tapi akan menjadi kerugian bagi kita karena akan dilarikan atau ditipu. Itu legalnya. Kemudian logis, rasionalitas imbal hasil. Sangat tidak rasional kalau orang menawarkan investasi 10% per bulan. Atau bahkan 1% per hari. Tidak masuk akal. Atau ada perdagangan berjangka komoditi, perdagangan forex, perdagangan emas yang memberikan keuntungan fix. Ini juga di luar logika tentunya. Jadi sesuatu yang tidak logis jangan diikuti. Logis ini bisa juga diterjemahkan dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Contohnya, ada beberapa waktu lalu di Bogor menawarkan investasi kampung kurma. Kita beli kafling seharga 45 juta, kemudian kita dikasih di sana juga 5 pohon kurma. Tapi dia menjanjikan keuntungan 100 juta per tahun dari 5 pohon kurma ini. Secara logika, apakah pohon kurma sebegitu bagusnya hidup di Indonesia? Apakah dia akan memberikan hasil? Ya belum tentu. Nah, di situ logikanya. Nah, sebenarnya. Jadi ingat 2L. Legal dan logis. Anda akan aman. Legal dan logis. Ini pesan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan pembicaraan kita dengan Pak Tongam Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, berguna bagi sahabat semua. Terima kasih Pak Tobing. Salam sehat. Salam sehat Pak. Sukses selalu Pak.